Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana ta'ala bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ma'in najisi wa nahwihi. Faslun yanjusul ma'u yanjusul najis al ma'ul qalilu, apa air yang sedikit, wa ghairu dan selain ma'ul qalil minal ma'i'ati, benda cair, dimulaqati najasati, dengan terkena najis, wa yustasna dengan dikecualikan, wa yustasna min zalika masail ma la yudrikuhu at-tarfu, wa maitatun la dama la halasa idun illa in ghayarat au turihat, wa pamu khairati turihat itu satu masalah. Baik, gak usah banyak-banyak tapi paham ya, karena fikih itu faqiha yafqahu itu artinya fahima yafhamu, lafzan wa ma'nan sama ya. Lafaznya fa'ila yaf'alu, faqiha yafqahu, fa'ila, maknanya fahima yafhamu sama ya. Jadi ngaji fikih harus ngerti, jangan banyak. Tapi ini kemarin di bawah ini ada kitab, ada bab, fasal, masalah, cabang, ya, tanbih, khotimah, tatimah. Nah, ini harus paham. Baik. Tadi sudah dijelaskan, ini saya sampaikan ke jamaah. Nanti enaknya ngikutin di di YouTube ya, mulai urut ya. Silakan diikuti di situ. Saya kasih nomor filenya, kasih nomor berapa, urut dari syukur-syukur pegang kitabnya biar lebih bisa mudah memahami. Sekarang masuk pembahasan air yang najis, wa nahwihi, dan yang selain air, yang serupa dengan air. Ini cairan. Hukumnya air najis tadi saya jelaskan. Hukumnya air itu yang sedikit, kena najis dikit aja tul berubah jadi najis semua, bubar. Nah, berapa sedikit itu? Nah, ini kalau ngaji fikih itu ada batasannya. Berapa tadi batasannya? 2 kulah kurang. Itu umumnya gitu. Madunal kullatain. Air sedikit itu yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu kalau meteran perseginya 60 kali 60 kali 60, panjang lebar dalam 216 liter. Nah, sedikit itu berapa? Bukan kurang 1 liter, bukan, tapi kurang 2 ritel. Ritel, bukan liter ya. Ritel, rok dulu. Ritel, rok, kok, lam. Itu takaran ukuran Baghdad. Karena Imam Syafi'i waktu ijtihad ini posisi di Baghdad, itu dihitung 500 ritel Baghdad. Kalau kurang dari 498 ya, kalau kurangnya masih 1 ritel, 2 ritel, itu masih dianggap nggak masalah. Tapi begitu kurang dari 497,5 ritel, itu kurang dari 2 kulah. Begitu kena najis sedikit, najis semua ya. Loh, langsung begitu kan nggak berubah. Kalau nggak berubah bagaimana? Wa ilam yataghayyar, walaupun nggak berubah. Kalau kemarin ya, air itu bisa nggak suci kalau berubah salah satu sifatnya, itu yang banyak. Nah, air yang sedikit kena najis walaupun nggak berubah sifatnya, langsung otomatis jadi najis, gitu ya.
terus yang cairan gimana? Itu yang air. Yang cairan beda lagi. Wa ghairul ma'i'at wa in kathura wa balagha gilalan kathira. Walaupun cairannya masakan sampai 10 olah, berarti 2000 liter, masakan 2000 liter, kena najis dikit aja bubrah semua, buang semua najis. Di sini dibahas sama Imam Ibnu Hajar, kenapa kok berbeda cairan dengan air? Wa faraqa katsirul ma'i katsirul ma', dan berbeda cairan yang banyak dengan air yang banyak. Apa bedanya? Bi anna hifdhu katsiril ma'i la yashuk. Menjaga cairan yang banyak itu enggak susah. Ya. Tapi kalau air banyak gimana jaganya? Nah, itu alasannya kalau begitu. Yang jelas secara hukum berbeda. Itu sudah. Nah, sekarang masuk masalah baru. Wa yustasna min dzalika masail, dan diperkecualikan dari hukum tersebut. Air sedikit kena najis jadi najis, itu ada perkecualian. Masailu perkecualiannya enggak langsung. Tapi kalau kecuali berarti begitu kena najis, air yang sedikit enggak langsung jadi najis. Ada beberapa masalah pengecualian. Satu, mala yudrikuhu taraf, najis yang enggak kelihatan sama pandangan kita, sama pandangan mata. Maksudnya pandangan mata yang gimana ini? Apa yang rabun, apa yang pakai kacamata, atau gimana? Ini harus jelas. Ai al-basar al-mu'tadil, yakni pandangan mata yang sedang. Satu, maksudnya najis yang tidak bisa ditangkap dengan pandangan mata yang sedang. Terus yang kedua, in kana min ghairi mughalladhin, apabila najis tadi bukan dari najis mughalladhah. Berarti najis apa? Nanti pembagian najis. Ada najis mutawassithah sama najis mukhaffafah. Najis mutawassithah itu rata-rata yang sekarang kita banyak itu mutawassithahan semua itu. Najis kotoran, air kencing itu mutawassithah semua. Itu kalau nggak kelihatan ya wes makfu. Kecipratan enggak ini? Kena percikan enggak kelihatan, ya udah. Berarti airnya enggak jadi najis. Tapi kalau najisnya mughalladhah, enggak kena mata, enggak ketangkap mata, ya tetap aja jadi najis. Yang kedua, yang berikutnya syaratnya najis yang enggak ketangkap mata ini memang sedikit najisnya. Yang keempat, itu tidak merubah. Kalau najisnya sedikit,
ya, nggak ketangkep mata, tapi kok tahu-tahu berubah. Air yang sedikit tadi, ya jadi najis. Terus najis yang jatuh ke air sedikit yang tidak ketahuan tadi, lam yahsul bi fi'lihi lima syaqqatil i'tirazi anhu. Terus najis-najis yang jatuh berjatuhan itu apa? Terjatuhnya itu bukan perbuatan dia. Najisnya kecil dan itu jatuh sendiri, nyemplung sendiri ke air sedikit, kita nggak tahu, terus bukan perbuatan kita. Dan najisnya kecil, tapi kita yang ngejatuhin di situ, najis. Contoh, ada semut berantem misalnya, jatuh sendiri, bangkai semut. Ya. Kalau jatuh sendiri nggak masalah, tapi kalau kita semut dipencet, nanti dimasukin, cepluk, jadi masalah. Karena perbuatan kita. Nah ini serepot loh. Misalnya hewan pada berjatuhan ke situ, kita nggak tahu, ya, tahu-tahu ada gitu aja, ya. Bukan perbuatan kita, emang. Ya, itu satu masalah. Malah itu kotor. Wa maitatun lada malah hasail. Terus air yang sedikit kejatuhan bangkai yang tidak ada darahnya, yang darahnya tidak mengalir. Maksudnya darahnya nggak mengalir Pak, kalau anggota binatang tadi dicopot badannya, itu nggak mengalirkan darah, nggak ada darah mengalir. Kalau dipotek itu kakinya atau bagian tubuhnya, darahnya nggak mengalir. Nah, itu binatang-binatang yang seperti itu, ya. Kalau jatuh, jadi dia bangkai jatuh, maafu. Jatuh ke air sedikit, maafu. Nggak maafu. Kalau apa? Kita yang ngejatuhin. Ya. Atau dia terkumpul dalam jumlah besar sampai merubah. Semut, laron kan dicopot kan enggak ada darahnya. Nah, cemplung masuk ke baskom. Oh dia sendiri yang masuk kok. Ya. Nah, yang repot itu kita yang nyediain baskomnya. Najis. Kalau kita yang nyediain baskomnya, kita taruh baskomnya di bawah lampu. Nah, itu kan perbuatan kita. Kalau kita yang sengaja, najis. Tapi kalau bak mandinya memang ada di situ, lampunya nyala, ada laronnya jatuh sendiri, ya. Nggak najis, maafu. Karena najisnya jatuh sendiri dan termasuk bangkai yang tidak mengalir darah. Nah, kapan jadi najis? Illa in ghayyarat, kecuali kalau merubah najis tadi atau bangkai tadi, merubah laronnya saking banyaknya sampai warna bak mandinya berubah gitu ya, atau baunya berubah, auturihat, atau najis itu kita yang nyemplungin,
Kayak tadi, baknya kita yang geserin supaya jatuh ke situ mati, itu perbuatan kita jadi najis. Masalah yang kedua. Yang ketiga, yang perkecualian famuhiratin tanajasatun maqabat wahtumila wulughuha fi ma'in kathir. Mulutnya kucing, tadinya makan bangkai dia, makan tikus apa-apa gitu ya. Cuma gobat, habis makan tikus ngilang nih si kucing, jalan-jalan. Wahtumila, dan ada kemungkinan wulughuha fi ma'in kathir, ada kemungkinan air si kucing tadi minum di air yang banyak. Ada kolam nggak sekitar situ ya? Kalau ada air banyak, ada sungai, mungkin dia minum di sungai yang mengalir tadi. Nah itu mulutnya kucing tadi, kalau minum di bak mandi kita yang sedikit atau di timba yang sedikit, mulutnya nggak jadi najis, mahfuz, karena kucingnya yang makan bangkai tadi sempat ngilang. Kita ngelihat makan bangkai jam 9 pagi, ketemu lagi minum di bak mandi jam 12, itu mahfuz. Karena ada kemungkinan dia sudah jalan-jalan ke sungai, ke tempat-tempat yang ada airnya yang banyak. Itu berapa masalah? 3 masalah perkecualian dari air sedikit yang kena najis yang tidak jadi najis. Air sedikit kena najis tidak jadi najis, ada 3 perkecualian, baru 3, yaitu apa tadi? Najisnya nggak ketangkep mata, ya. Yang kedua, najisnya berupa bangkai yang tidak ada darah mengalirnya dan bukan dari perbuatan kita dan tidak merubah. Yang ketiga, najisnya adalah mulutnya kucing yang ada kemungkinan kucing setelah mulutnya kena najis tadi, dia minum di kolam yang airnya banyak atau di sungai airnya banyak. Tapi kalau nggak ada kemungkinannya, di sini nggak ada kolam, nggak ada ini, tahu-tahu kucing yang minum di timba kita jadi najis. Demikian, Allahu a'lam. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan bab air. Tadi, monggo. Mau bertanya Ustaz. Iya. Dalam fikih kan ada banyak mazhab dan banyak pendapat ya Ustaz ya. Jadi dari satu hukum saja itu istilahnya cukup banyak ya Ustaz ya. Jadi yang menjadi bagaimana kaidahnya buat kita dalam menentukan suatu hukum itu dengan perbedaan istilah itu Ustaz. Ya, kita ini siapa dulu ya? Kalau kita termasuk kategori siapa? Ada kategori orang awam, ada kategori pelajar, ada kategori orang alim, ada orang alim nanti ada yang mufti, ada yang mujtahid. Itu beda-beda di dalam pengambilan dan pemilihan hukum. Sama kayak kita ini ya, kebanyakan orang awam lah madhabalah, dia gak ada madhabnya. Orang awam dia ikut kaidah apa kata para ulama, mabtuliya bi syai'in jazalahu ayyuqallida man ajazahu. Apabila terkena satu masalah, boleh bagi orang awam atau boleh bagi siapa saja mengikuti pendapat ulama yang membolehkan masalah tersebut ya, asal tadi
itu sudah kejadian, tidak sengaja, ya boleh kita. Oh, terus gimana, kita kan nggak tahu, namanya juga orang awam biasanya gitu. Ya wis kan, orang kau berarti ikut mazhab ulama yang memperbolehkan, silahkan gitu. Nah, tapi kalau kita belajar, kita pelajar, nggak boleh asal-asalan. Ya, man tatabba'a rukhas sara fasiqan. Barang siapa mengikuti keringanan-keringanan, nyari pendapat ulama yang boleh, jadi fasik nanti. Itu bahaya ini. Ya. Nah, kita kira-kira masuknya yang mana nih? Ya, kalau sempat belajar, nah nanti cari. Kalau yang belajar ada kaidahnya. Ikut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang paling kuat dalilnya itu mu'tamad. Habis itu second opinion, pendapat yang pertama ashah, yang paling kuat, ashah yang paling sahih. Kedua qaul sahih, yang ketiga qaul dhaif. Gitu. Kita nggak boleh, orang kita ini belajar kok tahu-tahu milih yang qaul dhaif. Kamilan itu apa, nanti kan masuk orang-orang yang lemah itu, gitu ya. Misal ini kan dulu pernah ngaji misalkan, kemudian kita punya pemahamannya, kemudian kita baca buku nih, Ustaz, seperti ini Ustaz, yang pernah saya cerita ke Ustaz ya. Nah, kemudian ini berbeda, padahal di buku itu tidak dijelaskan ini mazhab siapa. Nah, karena kan buku-buku fikih mazhabnya siapa. Nah, itu pada saat baca itu, ya kan tadi juga khawatir ya kita kena yang tadi Ustaz yang apa, memilih yang boleh-boleh, yang enak-enak gitu kan. Tapi malah sifatnya jadi seenaknya sendiri gitu. Nah, jadi jadi pertanyaannya adalah, bolehkah mengaji atau membaca buku dan kemudian memang buku sekarang nggak disebutkan nih mazhabnya siapa gitu, terus kita ya ini dasarnya ada gitu. Kalau seperti itu gimana Ustaz? Ya, nah itu masalahnya di situ. Kan kaidah di dalam belajar, ya, awal fitnah terjadi dalam sejarah Islam itu karena salah memahami masalah, sumbernya dari salah berguru, gitu. Makanya ada kaidah dalam Muqaddimah Sahih Bukhari dan di Muqaddimah Sahih Muslim, itu harus kita pelajari di situ. Kaidahnya dalam mengambil guru itu harus benar tahu caranya. Siapa ulama yang mengarang kitab ini harus tahu kita. Nah, kalau silsilah sanadnya dia belajarnya ke orang kafir, ya repot. Silsilah sanadnya dia nggak jelas, repot. Makanya ada kaidah dari para ulama, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna. Ilmu ini agama. Kalian perhatikan dari siapa kalian mengambil agama. Makanya di situ nanti ada dua kategori kitab itu. Ada kitab muqarrar yang sudah disepakati sama ulama untuk satu litadris, untuk diajarkan. Ini ulama semuanya sepakat, ini layak diajarkan. Boleh kita baca kitab itu. Yang kedua, kitab lil marja'iyah, lil mutola'ah, untuk rujukan, untuk mutola'ah. Nah, kitab-kitab itu yang boleh kita jadikan tempat untuk mencari permasalahan. Di luar itu ada kitab yang hadarahul ulama, ada kitab yang ulama memperingatkan, awas jangan baca ini. Dan Imam Abdul Al-Haddad ditanya sama muridnya, ya Imam, kamu kenapa baca kitab ini nggak boleh? Ya kan saya membacanya itu yang saya pahami saja, yang saya nggak paham ya udah saya lewati. Apa kata beliau? Justru yang kami khawatirkan Anda memahami tidak sebagaimana mestinya. Pemahaman kau itu yang berbahaya. Kau memahaminya
tidak sesuai dengan maksud pengarangnya. Karena apa namanya, kalimat-kalimatnya susah ya, sulit, kalimatnya terlalu tajam, terlalu tinggi nilai sastranya. Nah ini kadang-kadang di zaman kita nggak dipakai lagi. Baca share-sharean, baca buku, masuk ke Gramedia, masuk ke toko-toko buku, main comot-comot, kita nggak lihat lagi ini sekolahnya di mana, dia belajarnya sama siapa. Apalagi cuma tulisan bestseller. Bestseller itu bukan kualitas ilmu loh. Bestseller itu penilaian karena banyak yang membeli. Nah, masalahnya yang membeli siapa? Lalu pedagang kan tahunya daganganku laris, yang paling laris ini. Nah, sekarang kalau ada politik, ya, dulu zaman Abu Ya Maliki, ya, Syekh Muhammad bin Al-Azhar, itu beliau nggak pernah membagiin kitabnya di Saudi, ya, nggak pernah dibagikan, apa nggak pernah ngejual. Kok nggak ada kitabnya sampai di toko-toko? Iya, kalau saya bagikan langsung ditebas sama kerajaan, langsung dibeli habis. Jadi penjual tinggal ngomong, oh bestseller. Padahal sama kerajaan dibeli habis ini. Ya tak 10.000, kecil itu dibeli habis. Ongkos cetaknya baru dibeli habis. Apakah berarti laris? Bukan. Itu kitab dibeli habis supaya nggak tersebar pendapatnya beliau, supaya nggak nyebar ke jamaah haji. Supaya pendapat kerajaan ini nggak ada yang ngeritik. Loh ya apa kalau gitu. Makanya bestseller itu bagi ulama bukan patokan. Ya, jadi harus ya ditelusuri dulu. Nah makanya kita cari ilmu yang ma'ruf aja, yang terkenal, yang masyhur. Ini ulama yang terkenal, diakui sama ulama-ulama yang lain, ada lisens ya dari ulama-ulama itu, insya Allah lebih selamat. Cari rekomendasi dari siapa kita membaca kitab-kitab terutama bab agama, itu perlu kehati-hatian. Begitu. Baik, silakan. Terima kasih Dan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya agak sedikit lebih sepele lah daripada pertanyaannya Gus Adam. Ini kan tadi kita bahas masalah air nih Tat. Satu hal yang saya perhatikan nih, kayak kita tuh kan di air ini pembahasannya tadi air banyak, air sedikit. Nah sekarang kayak misalnya nih yang sering problem nih, kalau menurut saya problem sih, kita sering jalan ketika hujan atau gerimis gitu. Nah kadang-kadang kita suka terpercik air yang sudah bercampur lah sama kotoran di tanah itu kan, kena ke celana gitu atau kena ke pakaian gitu pas pada saat naik motor gitu. Nah ini kategori air ini gimana Tat? Apakah dia termasuk kita kan nggak tahu nih ada najis atau enggak, dia termasuk jadi najis atau enggak gitu. Kadang-kadang airnya kan mungkin udah kering lagi, cuman kan kelihatan kayak ada bercak-bercak sisa bekas cipratan itu gitu. Apakah itu juga membuat pakaiannya itu jadi seolah-olah seperti terkena najis atau tidak gitu. Kemudian apa lagi? Ya itu dulu deh kalau gitu. Makasih Tan. Assalamualaikum. Ya, lo nggak, kalau ada najis aja nggak najis. Najis itu bisa keluar hukumnya, kaidah fikih itu nahnu nahkum bidzawahir. Kita ini menghukumi karena ada zahirnya, ada wujudnya. Kalau nggak ada wujudnya kita nggak tahu. Kecipratan, pucat, duel, ya kotor. Nggak bisa dihukumi najis kalau kita tahu persis bahwa itu ada najisnya, kotoran, ada kotorannya kelihatan gitu, ngempong di situ. Ya, nah itu baru. Kalau kita nggak tahu, kan Sayyidina Umar lewat kecipratan, tadi Amirul Mukminin lewat, ada orang nuang air, biru, kena beliau. Pengawal, hei, ulang aja, air apa ini? Nah, gitu ya, supaya gue pengen tahu hukumnya itu airnya nyipratin beliau itu najis apa ya? Air apa ini kalau disiram itu? Sayyidina Umar teriak, gak usah dijawab.
Nggak usah dijawab. Artinya apa? Lu ngapain itu mempersulit diri? Gitu. Agama kita itu diturunkan supaya hidup itu indah, gampang, enak, gitu ya. Aturan fikih itu bukan untuk mempersulit diri. Nggak usah dijelasin gitu. Itu kalau yang ngerti fikih itu gitu. Bisa paham. Tapi gini Ustaz, kalau misalkan ada ember, di bawah ada air, ya, ya kita memang nggak tahu, tapi itu potensi bahwa orang yang lewat situ atau pakai itu pasti nyepret ke situ. Nah kalau kita lihat potensi ya, bahasanya potensi itu, kita langsung menjustifikasinya apa itu? Najis, apa? Nggak bisa. Nggak bisa dihukumin. Jadi bisa dipakai aja, langsung dipakai, iya, dipakai. Kecuali kalau ada tanda-tanda najis di situ. Ini kan nggak ada tanda-tanda najisnya. Gitu. Tanda-tandanya ya sifat tadi, bau, warna, rasa. Nggak ada itu, ya udah Pak. Gitu. Dan Allah nanti menghukumi sesuai dengan yang kita yakini. Ya. Kita sholat, Allahu Akbar. Terus geremeng gitu. Kayaknya baju saya ini kena kotoran cicak deh. Iya nih kayaknya kena. Walaupun nggak ada kotoran cicaknya, tapi karena kita meyakini seperti itu jadi batal. Gitu. Kapan kita itu sholatnya batal? Ketika dikasih tahu ada najis. Lu nggak tahu kok, ya udah sholatnya sah. Gitu. Walaupun ada najisnya. Itulah. Gitu. Paham? Oh iya Ustaz, saya mau nanya. Oke, siap. Jadi nyambung yang tadi pertanyaan jawab, yang disebut dengan tolabul ilmi itu apa Ustaz? Maksudnya gini, apakah saya membaca buku kitab ulama, baca sendiri terus khatam, itu disebut tolabul ilmi yang benar itu? Loh itulah makanya saya baca Adabul Alim Al-Muta'alim itu biar tolabul ilmu yang benar ditanyain malah. Itu kenapa saya baca. Sekarang ini zaman zoom-zooman, zaman apa namanya YouTubean. Ya nggak berlaku semua Adabul Alim Al-Muta'alimnya, akhirnya ya hasilnya nggak sama semua nanti. Jadi supaya tetap apa namanya ada yang mewarisi, ada regenerasi ini, karena tujuannya di antara tujuan belajar itu gitu. Alima, amila, yu'alim, tahu, mengamalkan dan mengajarkan gitu. Nah supaya bisa benar ya kan, pengetahuannya benar, pengamalannya benar, habis itu pengajarannya, metodenya benar, nah itu butuh adabul alim wal muta'alim. Sama tanyanya ya nunggu berapa seri ya. Ini Ustaz, Ustaz pernah membuat kitab-kitab ulama itu di dalam mukom. Murid saya adalah Haji Hasyim Asy'ari gitu ya Ustaz. Atau saya belajar dari si siapa gitu ya. Itu kitab-kitab itu umum ya ditulis seperti itu. Itu tujuannya untuk apa ya Ustaz? Macam-macam. Ada yang nebeng benar. Ya, ada yang untuk supaya sekarang itu nama ulama itu dijual-jualin supaya kitabnya laku gitu. Ada yang untuk kevalidan data. Jadi macam-macam orang niatnya begitu, gitu. Nah, yang jelas para ulama walaupun sudah ditulis begitu, nanti masih ada penelitian. Ada penelitian. Imam Bukhari itu meneliti apakah benar si A ini pernah mendengar, pernah ketemu, atau katanya. Ya. Kayak kita kata Habib Umar. Ini kapan ngedenger Habib Umar ngomong sama sampean? Itu
itu udah pada tahu ya kata orang ya. Habib Umar ngomong dawuh begitu. Nah kan kita nggak dengar langsung. Itu kalau menurut Imam Bukhari ini kualitasnya di bawah. Atau orang yang mendengarkan secara langsung. Gitu. Ya itu kadang-kadang perlu diteliti. Apa benar dia belajar sama Syekh Fulan ini? Kalau dia benar belajar tahun berapa, angkatannya siapa, teman belajar sehalakohnya siapa, gitu. Mesti ada, gitu. Ya kalau nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu, ya itu mengaku-ngaku. Disebutnya kalau ilmu hadis nanti al-mudallis. Ya, ini yang ngaku-ngaku. Mudallis itu menghilangkan nama guru atau menambahi nama guru, memasukkan sanad. Jadi itu terjadi sejak dulu sampai sekarang, apalagi Alhamdulillah. Oh iya doa. Kalau didoain intinya ibadah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه اهلنا قرابات لنا في ديننا مع اهل كتب مسابقات ربي وفقنا وفق ما ترضى قولا في عن كرما وذكر كل حلالا دائما واخلا اتباع علماء نهضى بالخير فكل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر أنت ومن ستر وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهدى وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.